Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat menjalankan dua amal ibadah yang sangat agung yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat isya dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, thalabul ilmi. Maka dua amal tersebut merupakan amal ibadah yang sangat agung. Sholat isya yang merupakan ibadah yang agung, yang tidak mudah dilakukan oleh kebanyakan manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salati indal munafikin salatul isya wa salatu as-subh." Ya, salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik yaitu dua salat, salat isya dan salat subuh. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita taufik sehingga kita mampu dan mau untuk menjalankan salat isya dengan berjamaah. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Jika seandainya mereka mengetahui pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengerjakan salat isya dengan berjamaah atau salat subuh dengan berjamaah, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Yang kata Rasulullah, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang mengerjakan salat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan salat setengah malam penuh. Maka ini keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berikutnya, ya alhamdulillah, ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Yang kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, kita semuanya telah menempuh jalan. Kita berangkat dari rumah, entah itu berjalan kaki atau menaiki kendaraan, entah itu dekat maupun jauh, semua kita telah melakukan perjalanan untuk hadir ke majelis ilmu ini. Maka apa kata Rasulullah? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, Masya Allah. Ini dua ibadah yang agung
yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, dan kita memohon kepada Allah agar Allah ya menerima amal-amal ibadah yang kita kerjakan dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di sini ya saya diminta untuk menggantikan ustadz yang terjadwal, yaitu Ustadz Ahmad Wahyudi. Ya, beliau berhalangan hadir. Ya, di sini saya diminta untuk menggantikan beliau, dan saya tanya beliau biasanya ngisinya apa? Ya, beliau biasa ngisi apa, Pak? Adab dan akhlak. Ya, Masya Allah. Ini ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, adab dan akhlak. Maka saya sampaikan insya Allah, ya sudah, nanti kita akan menyampaikan kajian mengingatkan tentang pentingnya adab dan akhlak, dan apa yang dimaksud dengan akhlak tersebut. Ya, jadi nanti yang akan kita sampaikan tentang pentingnya ya perkara adab ini, perkara akhlak ini, dan apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia. Ya. Bahkan ya para ulama menegaskan ya pentingnya adab ini bahkan melebihi daripada pentingnya ilmu itu sendiri. Pentingnya adab itu melebihi pentingnya ilmu tersebut. Ibnu Sirin rahimahullah, salah seorang tabi'in, pernah mengatakan, kanu yata'allamunal huda wal adaba kama yata'allamunal ilma. Dahulu para ulama ini kunci sukses. Ya, kunci sukses ya belajarnya para ulama. Mereka mengatakan dahulu para ulama mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Al-Imam Ibnul Mubarak, salah seorang pembesar tabi'in yang namanya sering kita jumpai di dalam kitab-kitabnya para ulama, Abdullah Ibnul Mubarak, ulama yang luar biasa. Ya, tidaklah kita membaca sebuah kitab ya kecuali di situ akan tertulis, kita akan mendapati ya perkataan-perkataan beliau. Ibnul Mubarak pernah mengatakan, kunna nata'allam al-adaba thalasina aman wa ta'allamna ilma ishrin. Kata beliau, kami para ulama, para ulama belajar adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami belajar ilmu setelahnya yaitu 20 tahun. Lama belajar apa, Pak? Lama belajar adab. Di antara mereka mengatakan, ya, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Belajar adab terlebih dahulu. Ya. Bahkan ya para ulama mengatakan, la in tata'allama baban minal adabi kana ahabba ilayya min an tata'allama sab'ina baban minal ilmi. Ya, dahulu para ulama itu berwasiat kepada anak-anaknya ketika anaknya itu melakukan safar, perjalanan ya untuk thalabul ilmi. Mereka mengatakan, ya bunayya la in tata'allama baban minal adab, wahai anakku, jika seandainya engkau ya belajar satu bab saja, satu bab tentang adab, entah itu misalnya jujur atau misalnya amanah, atau satu bab apapun tentang adab, satu bab saja engkau belajar, engkau praktekkan, engkau amalkan, engkau lulus, ya, kana ahabba ilayya, yang demikian itu sungguh lebih saya sukai, lebih saya cintai, min anta ta'allama sab'ina baban minal ilm, daripada engkau belajar lulus mempelajari, memahami 70 bab dari bab-bab ilmu. Engkau belajar bab wudu selesai, engkau belajar bab sholat selesai, bab ya haji selesai, dan seterusnya. Engkau belajar tafsir ini selesai, tafsir ini selesai, ya, tapi engkau tidak pernah belajar adab. Satu bab tentang adab lebih disukai daripada 70 bab daripada bab-bab ilmu. Mereka juga mengatakan kepada anak-anak mereka ketika mereka menuntut ilmu, mereka mengatakan, ishabil fuqaha'a wa khud min adabihim fa innahu ahabba ilayya min kasratil hadith.
Bergaulah engkau dengan para ulama. Bergaulah engkau dengan para ustadz. Bergaulah engkau dengan para orang-orang yang berilmu. Wa khudh min adabihim. Ambillah dari mereka adabnya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min kasratil hadis. Karena yang demikian itu lebih baik dan lebih dicintai daripada engkau mengambil banyak ilmu, banyak hadis dari mereka. Makanya Pak Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ketika mengisi majelis ilmu, yang hadir itu ribuan para penuntut ilmu. Tapi dari ribuan para penuntut ilmu yang mencatat hadis dari Imam Ahmad itu hanya sedikit, hanya 300, tidak sampai 500 dari ribuan orang yang hadir. Yang lainnya ngapain? Yang lainnya hanya ingin memperhatikan, mengambil adabnya Imam Ahmad. Ya. Ingin mengambil adabnya Imam Ahmad. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ya. Ketika beliau kecil kemudian beliau safar untuk thalabul ilmi, maka ibunya mengatakan, berwasiat kepada Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan, ta'allam min Rabi'ah, khud min Rabi'ah adabihi. Ambil dari Rabi'ah, karena Imam Ahmad mau belajar kepada Imam Rabi'ah. Ambil adabnya terlebih dahulu sebelum engkau mengambil ilmunya. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka ini bagus sekali program kajian adab dan akhlak karena itu sangat penting dan didahulukan sebelum kita belajar ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bil adabi nafhamul ilma. Karena dengan adab yang baik, maka kita akan mendapatkan, kita bisa memahami ilmu. Minimalnya adab di dalam majelis ilmu ada banyak maka seorang penuntut ilmu dia bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut kalau dia itu mencarinya dengan adab. Bagaimana adab dia di dalam majelis ilmu, bagaimana adab dia dengan syekhnya, bagaimana adab dia dan seterusnya, bagaimana adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu itu bonus. Ilmu itu adalah rezeki. Ilmu itu adalah fadilah, karunia yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha fayu'allimukumullah." Bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu ilmu. Belum tentu orang yang belajar rajin, banyak mengikuti kajian seterusnya, kemudian dia otomatis mendapatkan banyak ilmu, belum tentu. Karena ilmu agama ini unik. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka di antara kunci sukses dalam belajar ilmu agama yaitu kita memperhatikan adab, memperhatikan akhlak. Adab dan akhlak yang baik. Maka ini sangat dianjurkan kepada setiap muslim. Terlebih lagi para penuntut ilmu. Tapi tidak hanya penuntut ilmu, semua kaum muslimin orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk memiliki adab, memiliki akhlak yang baik. Dan ini merupakan kesempurnaan agama Islam, sangat perhatian dengan adab. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang paripurna. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhubungan baik antara kita dengan Allah saja. Yang penting ibadah. Yang penting sholatnya, yang penting puasanya, seterusnya. Tapi dia tidak memperhatikan bagaimana akhlak dia, adab dia dengan orang lain. Makanya tidak benar. Lebih daripada itu, selain Islam mengajarkan kita agar kita memiliki hubungan yang baik antara kita dengan Allah, Islam juga mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, menekankan agar kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan orang lain. Maka untuk mewujudkan hubungan yang baik antara kita dengan orang lain, maka Islam memerintahkan kita agar kita ini memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa dianggap remeh di dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan,
innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya ini diutus oleh Allah, Rasulullah itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka tujuan utama diutusnya Rasulullah dan para nabi, ya, selain tauhid, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Terlebih lagi Islam yang sangat perhatian dengan adab, dengan akhlak. Oleh karenanya tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Sebelum Allah mengutus seorang rasul, maka Allah ya memilih siapa yang paling berhak untuk menjadi rasul tersebut untuk mendakwahkan Islam. Ya, untuk mendakwahkan ya Islam yang sangat perhatian terhadap adab, terhadap akhlak. Maka ya kata Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, sahabat yang mulia, sahabat senior, beliau mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa bata'ashu bi risalatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hati manusia, kepada sifat manusia. Karena adab ini erat kaitannya dengan hati, dengan sifat. Allah melihat semua sifat manusia, hati manusia. Dan ternyata Allah mendapati hati, sifat, watak yang paling baik dari semua manusia adalah hatinya siapa? Hatinya Rasulullah, hatinya Nabi kita Muhammad. Maka Allah memilih beliau, memilih Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang rasul. Ya, Allah berikan kepada beliau risalah untuk didakwahkan. Ya. Tsumma nadarallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad fawajada khairal quluba ashabihi. Kemudian Allah melihat kepada hati semua manusia selain hatinya Nabi Muhammad. Karena hati Nabi Muhammad itu sudah menjadi terpilih, menjadi hati yang paling baik, sifat yang paling baik. Kemudian Allah melihat yang lainnya, ternyata Allah mendapati ya hati, watak, sifat yang paling baik dari semua manusia ini adalah hatinya para sahabat. Hatinya para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Allah jadikan mereka sebagai temannya Rasulullah untuk membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak sembarangan. Ya. Orang yang mau berdakwah Islam harus memperhatikan adab. Karena Islam ini sangat perhatian dengan adab. Maka tidak heran banyak dari para sahabat itu masuk Islam bukan karena ya dakwah lisannya Rasulullah. Bukan karena dakwah lisannya Rasulullah, tapi karena adabnya Rasulullah. Karena adabnya Rasulullah. Sering kita mendengar hadis ya tentang seorang badui yang kencing di salah satu pojokan masjid. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat ada di situ dan itu masjid. Kemudian kencing, datang kemudian kencing. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Ini tiba-tiba ada orang nyelonong aja, nggak usah kencing aja, jadi nyelonong begitu, ya mungkin nggak tahu lah. Tapi ini Rasulullah lihat, dan para sahabat saja itu sempat marah, menunjukkan wajah yang tidak senang, marah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah membiarkan agar badui itu selesai, ya menyelesaikan buang hajatnya. Nah, kalau dimarahi pas kencing itu gimana Pak kira-kira? Langsung, ya. Malah memadorotkan dia dan malah memadorotkan yang lainnya, nanti malah lari atau kemana-mana, jadi kencingnya jadi kemana-mana. Ya, ditunggu dulu sampai selesai, kemudian setelah selesai dipanggil, kemudian dinasihati dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Ya, sehingga apa kata badui tersebut? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah ya saya dan Muhammad saja. Dan janganlah engkau merahmati yang lain ini. Ya, artinya para sahabat. Jangan merahmati para sahabat. Karena para sahabat marah, dia juga marah. Karena orang badui, wataknya keras. Kemudian badui tersebut pulang, mengabarkan. Ya ikutilah agama Muhammad. Karena Muhammad itu orang yang ya punya akhlak, punya adab yang luar biasa.
Ya banyak, ya para sahabat, orang-orang masuk Islam bukan karena dakwah lisannya Rasulullah, ya, tapi karena sebab ya baiknya adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Ma syai'un yudau fil mizan afqalu min husnil khuluq." Tidak ada amal ibadah apapun yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat melebihi daripada akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik, amalan yang paling berat timbangan kebaikannya. Bahkan seorang dengan akhlak yang baik bisa melampaui, bisa menyamai, bahkan melampaui orang-orang yang rajin mengerjakan puasa dan sholat sunnah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin, ya, intinya pokoknya dia harus seorang mukmin dulu. Sungguh orang yang beriman dengan akhlaknya yang mulia, dengan adabnya yang baik, ya, dia bisa menyamai kedudukan orang-orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Bahkan ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, mungkin kita akan berpikir, ya apalah, sedekah, puasa dan yang lainnya. Tapi ketika Rasulullah ditanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, su'ila Rasulullah an aktsari syai'in an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa Pak kira-kira? Ya karena kita sedang membahas adab sih ya, jadi jawabnya nggak kemana-mana ya. Kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya. Tidak hanya masuk ke dalam surga saja. Dengan akhlak yang baik, di dalam surga dia mendapatkan tempat yang paling tinggi. Sudah akhlak yang baik itu perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, dan surga itu bertingkat-tingkat. Akhlak yang baik pula menjadikan seseorang itu berada di puncak kenikmatan yang ada di dalam surga. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi semua. Ya. Kata Rasulullah, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasunuhum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai, lihat, orang yang paling saya cintai kata Rasulullah, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat tempatnya nanti pada hari kiamat di surga, paling dekat dengan Rasulullah, yaitu ahasinukum akhlaqa, yaitu yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Ya jelas, ya Rasulullah berada di surga yang paling tinggi, dan orang yang memiliki akhlak yang mulia dekat dengan Rasulullah, maka dia akan berada di surga juga yang paling tinggi. Maka tidak benar apabila ada yang mengatakan yang penting sholatnya, yang penting ya puasanya, yang penting ya memang itu penting. Tapi salahnya kalau dia tidak memperhatikan adab, tidak memperhatikan akhlak. Karena antara iman dengan adab ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Akhlak yang baik itu mencerminkan kualitas keimanan dia. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Maka orang yang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, ini mencerminkan ya kualitas keimanannya. Makanya tidak benar yang penting imannya kuat, yang penting, tapi dia sembarangan mengucapkan ucapan kepada orang.
dia sembarangan bertingkah terhadap orang, dengan mudahnya dia mendolimi orang lain. Ya, maka ini yang menunjukkan kualitas keimanan dia. Karena hubungannya sangat erat antara iman dengan akhlak. Ya. Ini ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, banyak hal ya dari hadis dan ucapan-ucapan para ulama tentang pentingnya adab dan akhlak bagi kaum mukminin, terlebih lagi bagi para penuntut ilmu, terlebih lagi bagi orang-orang yang mendakwahkan ilmu. Harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang baik. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih akhlak yang baik itu? Ya, kapan seorang itu dikatakan dia itu memiliki akhlak yang baik dan berhak untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi? Ya. Kapan orang itu bisa disebut memiliki akhlak yang baik? Kapan, Pak? Kalau apa? Kira-kira? Ya, para ulama menyebutkan apa sih akhlak yang baik, kriteria akhlak yang baik. Namun di sini saya akan menyebutkan satu definisi yang bagus disebutkan oleh salah seorang tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan bahwasanya akhlak yang baik yaitu 3, kriterianya 3, yaitu badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajh. Badlun nada yaitu memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua, kafful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, wa talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Ini 3 kriteria akhlak yang baik. Yang pertama tadi ada apa, Pak? Apa? Memberikan manfaat. Apa tadi bahasa Arabnya tadi? Ya, penting memberikan manfaat gitu ya. Badlun nada, memberikan manfaat. Jadi akhlak yang baik itu dia memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat ini umum, manfaat apapun. Kalau kita punya ilmu, ya, maka kita ajarkan ilmu tersebut. Maka ini akhlak yang baik. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, misalnya nggak cukup ilmu kita punya harta, kita membantu orang lain dengan harta kita. Ya, memberikan manfaat dengan harta kita. Ya. Kalau kita ilmu juga kurang, harta juga kurang, ya, mungkin memberikan tenaga kita. Kita punya tenaga, ya, kita bantu tetangga kita, orang lain yang butuh ya bantuan tenaga, ya kita bantu. Ya, apapun itu yang bisa memberikan manfaat. Atau di antara manfaat yang mudah kita berikan, menjadikan orang itu senang, hatinya senang. Ya, Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Ya, kita memang nggak punya uang untuk kita berikan, kita nggak punya ilmu, tapi buat orang lain itu senang, bahagia, senang. Kalau ada kita, Masya Allah, kehadiran kita itu diharapkan, itu Masya Allah, senang. Bukan, aduh, ini tekom, nah ini tekom. Kalau kehadirannya tuh kayaknya kalau dihindari nih, naudzubillah. Ya. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Masya Allah, ya. Kita beri hadiah, Masya Allah. Kata Rasulullah, tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Ya, seorang mukmin, ya, dimanapun dia berada, kehadirannya itu selalu memberikan manfaat. Rasulullah memberikan permisalan seorang mukmin itu seperti apa, Pak? Ya, seperti lebah. Inna masalal mu'min kamasalin nahl. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Akalat tayyiban wa wada'at tayyiban.
Yang mana lebah itu kita tahu dia makan yang baik. Makan hanya makan makanan yang baik. Nggak seperti ya Pak? Iya, ngiapi bunga yang baik. Kayaknya nggak ada yang lebah di sampah, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Lebah itu yang manis-manis, di bunga yang bagus-bagus. Ya, wa wada'at thayyiban, dan dia mengeluarkan sesuatu yang baik. Ya, apa Pak yang dikeluarkan? Madu yang dikeluarkan ya mahal. Ya, madu yang dikeluarkan, masya Allah. Ya, yang bermanfaat, dia memasukkan ke dalamnya manfaat, yang mengeluarkan bermanfaat. Wa waqa'at la taksur wa la tafsud, dan lebah itu dia hinggap di suatu tempat, dia tidak mematahkan dan tidak merusak tempat tersebut. Lebah itu kalau hinggap di bunga Pak ya, maka dia memberi manfaat, saling menguntungkan. Itu bahasanya apa Pak? Iya, penyerbukan. Namanya apa? Ya, simbolis. Dulu belajar tapi sekarang lupa lagi istilahnya. Ya, dia tidak merusak tangkai bunga itu, dia memberikan manfaat. Ya, ya Pak ya. Nah, itulah seorang mukmin. Dia gabung ke komunitas misalnya, gabung ke kumpulan orang itu, masya Allah. Dia hanya mengambil yang baik-baik diambil, ya. Kemudian dia memberikan yang baik. Kemudian dia meninggalkan, ya, memberikan kesan yang baik. Ya, bukan justru dia datang ke gerombolan orang, justru malah merusak, ya, membuat madorot, ya, membuat suasana tidak baik. Ini bukan ya permisalan seorang mukmin. Ya, memberikan manfaat. Kata Rasulullah SAW, ini hadis yang sering kita dengar, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam lafadz yang lain, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ya sebisa apa kita memberikan manfaat. Kita nggak punya ilmu, ya kita bantu. Kita punya usul, kita punya saran, ya kita berikan. Dan seterusnya. Tidak menyakiti. Itu nanti yang kedua Pak. Tidak menyakiti yang kedua nanti. Ini yang pertama sudah berarti ini kode ini. Yang pertama sudah. Yang pertama sudah badlun nada, memberikan manfaat orang lain. Yang kedua, ini kajiannya berapa menit sih Pak? Berapa menit? Nanti biar bisa pas diatur waktunya. Sampai 8:30. Waduh, berarti waduh, padahal masih banyak ini. Yang kedua, apa tadi Pak? Kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini wajib bagi setiap individu, setiap muslim. Kalau yang pertama itu butuh kemampuan. Kadang ada orang tidak mampu memberikan manfaat, kadang ada orang tidak mampu. Dia ilmu nggak punya, harta nggak punya, tenaga nggak punya, semuanya nggak punya, misalnya nggak bisa. Tapi apakah tertutup bagi dia kesempatan untuk memiliki akhlak yang baik? Tidak. Masih ada cara yang kedua. Dan cara yang kedua ini semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang ada tidak mau. Yang tidak mau itu ada. Tapi tidak bisa, nggak ada. Apa itu? Kaful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Kenapa semuanya bisa? Kita diam begini saja sudah. Ini sudah tidak menyakiti orang lain. Dia kalau gerak dikit malah orang lain sakit. Dia ngomong dikit malah ya nanti menyakiti orang lain, tidak boleh. Menahan diri untuk tidak menyakiti, mendolim orang lain dalam hal apapun. Dalam hal harta tidak boleh. Ya, mengambil harta, mencuri atau khianat atau hutang tidak dibayar-bayar dan seterusnya. Padahal sudah jatuh tempo. Ya, ini zalim. Ya itu zalim. Kecuali kalau belum jatuh tempo. Atau kalau dia belum mampu. Kalaupun belum mampu, sudah jatuh tempo, harus memperbarui tempo lagi. Maaf, ini harusnya tempo saya ini bayar hutang, tapi saya belum punya. Tolong diberikan waktu lagi ya 1 bulan. Itu baru boleh. Berikan tempo lagi. Nanti kalau 1 bulan lagi belum mampu lagi, dia harus perbarui
temu lagi seterusnya. Nah, jadi yang mundur terus. Ya, ini tidak boleh zalim dalam harta. Ya, tapi itu mungkin tidak banyak. Ya, yang paling banyak yang harus kita perhatikan yaitu tidak boleh kita zalim dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Ya, lisan ini luar biasa. Ya, bahayanya. Ya, ucapan ini bahkan sakitnya, ya, karena ucapan itu lebih sakit daripada pemukulan atau yang lainnya. Mungkin laki-laki ditonjok itu lebih mending daripada dihina, diredahkan dengan ucapan. Dan ucapan ini luar biasa, Pak. Ini wallahi, ini lisan ini harus kita jaga. Ya. Ya, kalau paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah akhlak yang baik. Paling banyak memasukkan ke dalam neraka itu adalah lisan. Kata Rasulullah, "Aktsaru khotoya ibni Adam min lisanihi." Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia itu karena lisannya. Nah, makanya lisan itu dikatakan tidak bertulang. Ya, tidak bertulang. Ya. Susah dikontrol. Mungkin kita mampu, kita mungkin mudah menjaga tangan kita untuk tidak menyakiti orang lain, mudah menjaga pendengaran kita, penglihatan kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, mungkin kita bisa. Tapi menjaga lisan, ya, sulit. Oleh karenanya, ya, janjinya Rasulullah itu luar biasa bagi orang yang mampu menjaga lisan. Man adman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, ya, bisa menahan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, dan bisa menjaga apa yang ada di antara dua lisannya, yaitu lidahnya, maka saya jamin baginya surga. Ya, dia jaga lisan ini. Ya, oleh karenanya bagaimana kita memanajemen lisan kita ini? Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menjaga, dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Ini memanage lisan. Bicara yang baik, kalau tidak bisa, diam. Maka diamnya seseorang itu adalah ibadah. Diamnya seseorang itu adalah kebaikan, ibadah. Karena Rasulullah memerintahkan, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Maka mengucapkan ucapan yang baik ini ibadah, diamnya dia karena niat untuk menjaga lisan, maka ini juga ibadah. Maka juga ibadah. Ya, jaga lisan. Ya. Dan ini, ya, pokoknya jangan mendolimi orang lain. Dan ini kawan, ya, para bapak ibu rahimani Allah, ini dosa manusia itu dibagi menjadi dua. Dosa catatan antara kita dengan Allah dan dosa antara kita dengan manusia. Kalau dosa antara kita dengan Allah itu mudah urusannya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, tapi antara kita dengan Allah, kita bertobat dengan taubat yang nasuha, maka semuanya akan diampuni oleh Allah. Semuanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau, ya, dosa itu kaitannya antara kita dengan Allah. Tapi masalahnya manusia itu tidak semuanya pemaaf. Ya, kadang perkara kecil saja dia bawa terus. Ya. Dan ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang itu ridho. Kan sulit. Bahkan kita bertaubat pun kepada Allah, syaratnya ditambah satu. Syarat taubat nasuha itu, kalau dosanya berkaitan dengan manusia, ditambah satu. Apa itu? Minta keridhoan kepada orang tersebut. Minta maaf. Sampai orang itu ridho. Oleh karenanya dalam hadis muflis, orang yang beruntung, orang yang bangkrut, ya, dikenal dengan hadis muflis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, ya, tidak punya dinar, dirham, dan seterusnya. Kata Rasulullah, la. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku ini, kata Rasulullah, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa banyak pahala solat, banyak pahala solat, banyak pahala sedekah, banyak pahala puasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan, banyak. Loh, kok bangkrut?
Kok merugi? Kata Rasulullah, walakin ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa dzaraba hadza. Tapi dia datang juga kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa dosa menjelekkan orang lain, menuduh orang lain, mengambil harta orang lain, memukul orang lain, ya, merendahkan kehormatan orang lain, ya, mendolimi orang lain. Maka kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Maka nanti pada hari kiamat bentuk keadilannya Allah, ya, orang-orang yang didolimi tadi diberikan kebaikan-kebaikan dari orang tersebut. Jadi pahalanya diberikan, dibagi. Fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alaihi. Apabila kebaikannya, pahalanya sudah habis, sedangkan dosa kedolimannya belum selesai dibayar semuanya, ya, faturihat min khotoyahum faturihat alaihi faturiha finnar. Maka, ya, dosa-dosa orang yang didolimi tadi dilimpahkan kepada dirinya, ya. Jadilah dia orang yang tidak punya kebaikan, tapi justru malah harus menanggung dosa-dosa orang lain. Masya Allah, ya, orang merugi. Dia sholatnya diterima, dia dapat pahala, tapi pahalanya untuk membayar kedoliman dia. Orang lain yang berbuat dosa, tapi dia harus menanggung, dia yang menanggung dosanya. Maka dahulu para ulama ketika mereka dicaci, ketika mereka dituduh, justru mereka berterima kasih. Ya, mereka berterima kasih karena nantinya dia akan mendapatkan saldo kebaikan nanti pada hari kiamat, padahal mereka sangat butuh kebaikan tersebut. Jadi siapa yang rugi, Pak? Yang mendolimi atau yang didolimi? Yang diejek atau yang mengejek? Ya, yang pelakunya, ya, pelakunya, ya. Ini. Oleh karena ya nanti ini biasanya, tapi kita nggak memutlakkan. Biasanya, maaf nih Bu, katanya sering ini wanita ini suka ngobrol dan yang lainnya, maka harus dijaga, tidak boleh ghibah, menjelek-jelekan orang lain, ya, atau tidak boleh. Dahulu pada zamannya Rasulullah ada seorang datang kepada Rasulullah. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanat, sungguh ada seorang wanita, ya, tusalli bil laili wa tasaddaq. Wanita tersebut sholat malam, menjaga sholatnya, banyak bersedekah, ya, banyak melakukan kebaikan. Walakin tu'di jaraha bilisaniha. Tapi perempuan tersebut mendolimi, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa pendapatmu tentang wanita tersebut, ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hiya finnar. Wanita tersebut di neraka. Sebaliknya, ketika itu ada para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan, ada seorang wanita, ya, tusallil maktubat wa tasaddaq bil athar. Ada seorang wanita yang dia itu hanya menjaga sholat wajibnya saja, dan dia hanya bersedekah sedikit, ya, tidak banyak bersedekah. Walakin la tu'di jaraha bilisaniha, tapi dia menjaga lisannya untuk tidak menyakiti tetangganya. Apa pendapatmu tentang wanita tersebut? Rasulullah mengatakan, hiya min ahlil jannah. Wanita tersebut adalah penghuni surga. Maka, ya, jaga diri untuk tidak menyakiti orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa Pak tadi Pak yang ketiga? Ya, wajah yang berseri-seri, ya. Wajah yang berseri-seri itu semuanya bisa mudah, ya. Dan itu mudah tapi luar biasa. Itu merupakan akhlak yang mulia. Ya, seorang mukmin itu Pak, seorang muslim itu bukan orang yang sepaneng Pak? Saya nggak tahu bahasanya itu apa, yang kaku, yang wah, orang lihatnya itu takut gitu. Serem, ya. Bukan. Seorang muslim itu, seorang mukmin itu, ya, orang yang yang itu Pak namanya, bahasanya apa ya? Yang bergaul, kemudian mukanya berseri-seri, senyum, ya, sumeh, tapi jangan guyu-guyu sendiri Pak, ya. Kalau guyu-guyu sendiri, ya, nanti bahaya, ya. Kata Rasulullah, kalau kita nggak bisa bersedekah dengan harta, dengan yang lainnya, ilmu dan yang lainnya, maka senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tabassumu kali akhika
sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Enak nggak Pak kalau ketemu orangnya itu senyum? Enak gitu, senang. Beda kalau ketemu orangnya itu wah merengut, ya merengut. Ya, kita paksa senyum walaupun banyak masalah nggak apa-apa, senyum aja. Orang nggak tahu. Kata Rasulullah, la tahkiranna minal ma'rufi. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan. Jangan sekali-kali, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah, kebaikan mana yang Allah akan menjadikan sebab kita masuk ke dalam surga. Walau an talqa akhaka biwajhin talak. Walaupun hanya sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ayo. Sudah Pak? Sudah ya. Ya. Sebenarnya masih ada satu poin tapi panjang ya, nggak usah. Ya, lain kali ya. Poinnya nanti suruh disampaikan ya. Ya kita tadi menyampaikan tentang pentingnya adab dan akhlak yang baik. Kemudian poin yang kedua tadi apa kriteria akhlak yang baik itu. Ada satu poin penting lagi ya. Itu mungkin yang paling penting tapi nanti minta disampaikan oleh orang lain, ustadz yang lain yang lebih utama, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan akhlak yang baik. Ya bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi ini bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar ilmu, tapi lebih daripada itu ya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, maka kita berusaha untuk menghiasi diri kita ya dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik dan menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.